semua sehat ya. Walaupun kalian masih mengikuti pembelajaran daring, saya harap kalian semua masih tetap semangat. Karena apapun kondisinya, belajar sangat penting untuk masa depan kalian. Selamat bertemu kembali pada video pembelajaran IPA. Masih ingat kan pelajaran pada video sebelumnya? Ya, yaitu konsep kalor. Apa yang dimaksud dengan kalor dan bagaimana kalor mempengaruhi suhu dan wujud zat. Sekarang kalian akan belajar tentang perpindahan kalor. Ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yuk, sama-sama kita simak informasi berikut ini. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. 3 cara perpindahan kalor yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Saat kamu menuangkan teh panas ke dalam gelas, teh panas itu bersentuhan dengan gelas. Panas dari teh membuat gelas menjadi ikut panas. Itu berarti kalau berpindah dari teh panas ke gelas, teh panas yang bersuhu tinggi dan gelas bersuhu rendah. Perpindahan kalor seperti itulah disebut konduksi. Secara ilmiahnya dapat dikatakan jika benda dipanaskan, maka partikel penyusunnya akan bergerak. Jika seluruh partikelnya bergerak, itu berarti mereka akan saling bertumpukan dan terus memantul. Pemantulan inilah yang membuat gerakan partikel semakin cepat dan akhirnya suhu benda menjadi tinggi. Karena itulah konduksi disebut perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi atau konduktivitas yang berbeda pula. Bahan penghantar panas dibagi menjadi 2, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik, sedangkan isolator bahan yang menghantarkan panas dengan buruk. Contoh konduktor timbal, baja, aluminium, emas, tembaga, perak, sedangkan isolator contohnya air, bata, kayu, styrofoam, udara, dan lain-lain. Pada peralatan memasak, bagian yang bersentuhan dengan api menggunakan konduktor yang baik, sedangkan bagian pegangannya menggunakan isolator yang baik. Panas kopi dapat bertahan cukup lama di dalam gelas karena gelas kaca merupakan isolator yang baik. Saat udara dingin, kamu berselimut di dalamnya. Selimut terbuat dari serat wol atau kapas yang bersifat isolator. Mengapa udara yang terperangkap di dalam selimut dengan kamu di dalamnya membuat badanmu hangat? Karena bahan kain tersebut merupakan isolator, sehingga saat kamu menutup badanmu, udara yang ada di dalam selimut akan hangat karena tidak adanya hantaran dari udara dingin tersebut dan yang membuat tetap hangat karena suhu tubuhmu sendiri. Air merupakan konduktor yang buruk, namun ketika air bagian bawah dipanaskan, ternyata air bagian atas juga ikut panas. Berarti ada cara perpindahan panas yang lain pada air tersebut, yaitu konveksi. Saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik dan digantikan dengan partikel air dingin dari bagian atas. Dengan cara ini, panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Proses ini disebut konveksi. Pola aliran air membentuk arus konveksi. Jadi, konveksi merupakan perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya.
Arus konveksi dapat kamu temui di pantai berupa angin laut dan angin darat. Angin laut terjadi pada siang hari, di mana daratan lebih cepat panas daripada lautan karena kalor jenisnya kecil. Udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari lautan. Dengan demikian, terjadilah angin laut. Sedangkan angin darat terjadi pada malam hari, di mana daratan lebih cepat mendingin daripada lautan. Udara di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari daratan. Dengan demikian, terjadilah angin darat. Konveksi dimanfaatkan juga pada berbagai peralatan, contohnya pada oven dan pengering rambut. Elemen pemanas oven, pemanggang roti, magic jar, dan lain-lain biasanya terletak di bagian bawah. Saat difungsikan, udara bagian bawah akan menjadi lebih panas dan bergerak naik, sedangkan udara bagian atas yang lebih dingin akan bergerak turun. Pada peralatan tertentu seperti pengering rambut atau hair dryer, aliran konveksi dibantu atau dipaksa dengan menggunakan kipas. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan perantara atau medium. Oleh karena itulah, kamu akan merasa panas saat berjalan di tengah hari yang cerah. Setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor yang besarnya bergantung pada suhu benda dan warna benda. Ada beberapa keadaan pada perpindahan panas secara radiasi, yaitu yang pertama, suhu. Semakin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitar, maka makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Demikian juga sebaliknya, semakin dingin benda dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya, maka semakin besar pula kalor yang diserap dari lingkungannya. Oleh karena itulah, es akan meleleh ketika berada di luar pendingin. Yang kedua adalah warna. Makin gelap benda yang terasa panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Demikian juga sebaliknya, makin gelap benda yang terasa dingin, maka makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Oleh karena itulah, saat menjemur pakaian hitam dan putih, pakaian warna hitam akan lebih cepat kering karena warna hitam dapat menyerap kalor dengan sempurna dibandingkan dengan pakaian berwarna putih. Dan yang ketiga adalah luas permukaan. Semakin luas permukaan benda panas, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Demikian juga sebaliknya, makin luas permukaan benda dingin, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Tidak terasa ya, kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita hari ini. Apakah kamu sudah mengerti tentang perpindahan kalor? Saya harap semua sudah mengerti ya. Sekarang yang menjadi tugasmu, coba kamu cari sebanyak-banyaknya peristiwa yang berkaitan dengan perpindahan kalor, baik itu konduksi, konveksi maupun radiasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan kamu tulis di buku latihanmu, kemudian kirim ke guru mata pelajaranmu. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Dadah!